malam teman-teman mahasiswa semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kuliah ilmu negara pertemuan keempat. Kita akan membahas tentang asal mula terbentuknya negara. Setelah sebelumnya di pertemuan pertama, kedua, dan ketiga kita sudah membahas tentang definisi, ya, tentang fungsi ilmu negara, ya, tentang metodologi, bagaimana para pakar-pakar negarawan ilmu negara melahirkan teori-teori dan pengetahuan di bidang ilmu negara. Sekarang kita langsung kepada bahasan yang sudah lebih spesifik, bahasan yang lebih detail tentang asal mula terbentuknya negara. Mengapa asal mula terbentuknya negara ini penting kita pahami, perlu teman-teman pahami, misalnya berdasarkan kenyataan sejarah, seperti misalnya di Liberia, ketika tahun 1847, bagaimana budak-budak dibebaskan, kemudian mereka menempati suatu wilayah yang kini disebut Liberia, atau misalnya seperti di Indonesia, pada tahun 1945, kita juga mengalami yang namanya pembentukan negara Indonesia, melalui peristiwa fusi, bergabungnya negara-negara seperti Malaysia yang tadinya adalah sejumlah kesultanan yang kemudian bergabung berfusi menjadi satu negara, ataupun Jerman, itulah contoh-contoh dari peristiwa sejarah bagaimana terbentuknya negara. Nah, sekarang kita akan bahas dari segi teoritisnya, bagaimana negara-negara itu bisa terbentuk. Untuk membahas teori timbulnya negara, berdasarkan kenyataan, yang perlu teman-teman semua pahami, yaitu timbulnya suatu negara, dilihat dari kenyataan, yaitu apabila suatu kondisi telah terpenuhi, suatu kondisi telah terpenuhi. Jadi kalau kita definisikan terbentuknya negara, yang dimaksud dengan terbentuknya negara terpenuhinya kondisi atau unsur-unsur negara. Apa saja unsur-unsur negara? Minimal ada 3, yaitu adanya wilayah atau daerah, adanya rakyat, dan pemerintah yang berdaulat, teman-teman. Nah, minimal ada 3 teori yang dapat menjelaskan teman-teman kenyataan ataupun peristiwa timbulnya negara. Pertama, teori ketuhanan, atau teokrasi, teologis, di mana negara itu timbul atas kehendak Tuhan. Nah, itu teman-teman, by the grace of God, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Itu kalau kita lihat misalnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia juga kalau kita dalami secara historis, juga tidak terlepas sebenarnya dari yang namanya teori ketuhanan ini, karena pembukaannya juga terkandung kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, juga ada yang namanya teori perjanjian. Teori perjanjian ini timbul berdasarkan adanya suatu perjanjian antara siapa? Kontrak sosial antara masyarakat dengan pemimpin, atau disebut sebagai homo homini lupus, homo homini lupus, karena manusia itu makhluk yang bersosial, sehingga pada puncaknya akan mengadakan perjanjian dengan sesamanya dalam rangka mengamankan hak-haknya, sehingga terbentuklah suatu negara. Dalam prakteknya kita lihat juga dari teori perjanjian ini dapat kita kaitkan dengan peristiwa misalnya antara negara penjajah dengan rakyat di daerah jajahan. Di situ dapat disimpulkan juga berlaku teori perjanjian. Misalnya di tahun 1946 bagaimana Filipina melakukan perjanjian dengan penjajah pada saat Spanyol, kemudian juga di India pada tahun 1947, maka terbentuknya negara berdasarkan teori perjanjian ini selain tadi antara rakyat dengan penguasa, juga antara negara jajahan dengan rakyat ataupun negara yang terbentuk karena dilepaskannya atau perjanjian dengan negara penjajahnya. Gitu teman-teman. Berikutnya teori penaklukan. Teori penaklukan ini di mana serombongan manusia
menaklukkan suatu daerah ya, atau rombongan manusia, atau menaklukkan rombongan ataupun segolongan manusia lain ya. Nah, daerah atau rombongan yang dikuasai itu ya dibentuklah suatu organisasi yang selanjutnya menjadi negara ya. Jadi ini banyak sekali sebab-sebabnya, misalnya ada pemberontakan ya, adanya peleburan atau fusi ya, misalnya kejadian di Jerman tahun 1871. Kemudian juga misalnya adanya daerah yang belum ada rakyatnya ya, kemudian diduduki dan dikuasai negara lain. Misalnya terjadi di Liberia ya, atau di negara-negara ya taruhlah misalnya menurut klaim sebagai terra nullius gitu ya, daerah yang tidak daerah yang tidak dikuasai ya. Sehingga di situ dikuasai oleh oleh segolongan orang dan dia menjadi negara gitu ya. Kemudian bisa juga karena memproklamasikan diri ya. Jadi dia tadinya dikuasai, kemudian sesudah penguasanya ini ya kalah gitu ya, dikalahkan ya, pihak rakyat setempat ya melakukan yang namanya proklamasi ya. Jadi melepaskan diri dari penguasanya. Ini yang terjadi di Indonesia dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Itu teman-teman ya. Kemudian teman-teman, kalau kita lihat secara teori, tidak hanya tadi 3 teori itu yang tadi ya, yaitu teori teori ketuhanan, kemudian teori perjanjian dan teori penaklukan. Kita juga akan melihat banyak sekali teori dan kita akan bahas seluruhnya di pertemuan ini. Jadi kalau secara garis besar ya teman-teman harus pahami ada 2 ya. Ada 2 jenis teori atau ada 2 kelompok teori ya yang membahas tentang asal mula negara. Pertama teori spekulatif ya. Teori spekulatif ini didasarkan kepada renungan pemikiran yang bersifat deduktif dan abstrak ya. Yang kedua teori historis. Teori historis ini bersifat empiris dan deduktif dan induktif ya, seperti yang sudah sering kita bahas sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Yang disebut dengan deduktif itu apa, yang disebut dengan induktif itu apa, teman-teman bisa merefer ke kuliah kita sebelumnya. Untuk teori spekulatif ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ada teori perjanjian masyarakat ya, tadi juga sudah kita jelaskan, teori teokrasi sudah kita jelaskan. Kemudian ada lagi teori kekuatan, teori patrilineal atau matrilineal ya, teori organisasis, teori organis, teori daluarsa dan teori idealistis. Apa itu masing-masing teori? Ini bisa kita baca di slide ya. Yang pertama teori historis ya, berpangkal pada kenyataan bahwa manusia di dunia ini ya terbagi dalam banyak masyarakat, yang mana tiap-tiap masyarakat itu ya menurut tempat dan zamannya ya kan, mereka ya mengikatkan diri ya menjadi suatu masyarakat ya, atau suatu negara gitu ya. Itu berdasarkan teori bersifat historis, artinya menggunakan pendekatan historis bagaimana tiap-tiap rakyat itu ya, tiap-tiap masyarakat itu ya di tempat dan zamannya membentuk suatu masyarakat atau bangsa ya. Jadi tergantung dari kesamaan masyarakat itu atau kesamaan bangsanya ya. Kemudian kalau kita lihat tadi dari banyak teori-teori tadi ya yang sudah kita bahas ya, ada teori ketuhanan, ya, teori perjanjian, teori historis. Kita juga bisa menjelaskan terbentuknya negara ini berdasarkan tahapan-tahapan ya, berdasarkan tahapan-tahapan ya. Tadi mengenai teori-teori tidak saya jelaskan semuanya karena sangat banyak ya, teman-teman nanti silahkan cari referensinya teori-teori itu, tapi yang saya jelaskan tadi hanya beberapa teori saja. Sekarang mengenai tahap-tahap terjadinya negara. Jadi kalau dilihat tahapannya ya, kita bisa bagi menjadi 2 tahap. Pertama tahap primer, yang kedua tahap sekunder ya. Tahap primer itu memulai dari terjadinya Gemeinschaft ya, atau tahap Gemeinschaft itu tahap komunitas ya, kemasyarakatan, tahap Reich ya atau tahap hukum, kemudian berkembang menjadi tahap stat ya atau negara, dan terakhir menjadi tahap yang disebut dengan demokrasi ya, demokrasi nasi ya, negara yang bersifat demokrasi, dan berkembang lagi ya menjadi tahap yang namanya diktatur. Ini menurut referensi ya teori ilmu kenegaraan. Berikutnya secara sekunder ya, ada yang namanya de facto dan de jure. Ya, kita akan bahas satu persatu. Pertama yang primer dulu tadi ya. Tahap pertama Gemeinschaft ya. Gemeinschaft ini artinya adanya ya
suatu organisasi atau komunitas gitu ya, berupa masyarakat yang kemudian menjadi rakyat menjadi unsur negara ya. Di sini menggunakan adagium primus inter pares artinya pemimpin yang dipilih sebagai orang yang terbaik di komunitas tersebut dan dialah kelak akan menjadi cikal bakal terbentuknya negara melalui unsur rakyat. Kemarin kita sudah bahas tentang teori kedaulatan rakyat yang intinya walaupun ada raja, ada kaisar penguasa, tapi berdasarkan teori perjanjian sebenarnya yang berdaulat adalah rakyat. Tapi rakyat menyerahkan kedaulatan itu kepada pemimpinnya, gitu ya teman-teman. Jadi inilah fase genosak, teman-teman bisa baca di sini. Yang intinya di sini ada kepentingan bersama, disandarkan kepada adanya persamaan, senasib sepenanggungan, kemudian melahirkan seorang pemimpin yang terpilih, primus inter pares tadi, sehingga menjadi unsur negara yang disebut dengan rakyat atau bangsa. Nah berikutnya melangkah ke tahap berikutnya pembentukan suatu negara, yaitu tahap Reich atau Reich artinya masyarakat komunitas Gemeinschaft ini mengadakan kepemilikan karena sudah memiliki tanah sudah memiliki kekayaan kemudian bahwa kepemilikan tersebut adalah kepemilikan yang mutlak gitu sehingga memiliki wilayah. Nah inilah unsur kedua dari negara terbentuk, yaitu adanya wilayah penguasa wilayah-wilayah ini menggunakan sistem feodal, artinya sebagai pemilik tanah tapi memang pada saat ini belum dapat dikatakan negara karena kekuasaannya belum terpusat, baru kepada para pemilik tanah atau feodal tadi pada para pemilik tanah ini, pemilik wilayah ini baru tahap kedua. Nah berikutnya dengan adanya sistem feodal ini melahirkan yang namanya wilayah menjadi satu unsur dari negara dan dilanjutkan dengan tahap ketiga baru muncul yang namanya stat atau negara, yaitu di mana timbul suatu kekuasaan yang bersumber dari kewibawaan unsur negara ini selain tadi sudah adanya aspek kekayaan material berupa tanah atau wilayah berkembang lagi menjadi sumber unsur ketiga dari negara yang bersifat ideal, yaitu kebangsaan dan kesadaran bernegara. Nah, jadi fase start ini timbul dari adanya kesadaran masyarakat untuk bernegara, dan mereka sebaliknya mereka tidak ingin tidak bernegara jadi mereka sadar untuk bernegara kemudian juga sudah adanya tadi rakyat dalam fase Gemeinschaft, kemudian sudah adanya wilayah dalam fase yang kedua yaitu fase fase yang kedua tadi fase feodal fase Reich yang ketiga fase start ini sudah timbul negara, dan inilah sudah terpenuhinya unsur-unsur negara Nah fase yang berikutnya yang terakhir sekali yaitu fase demokrasi demokrasi neti, demokrasi nasie, dan fase diktatur. Daripada fase ini tumbuh setelah tadi negara fase negara ada, kemudian setelah kita lihat perkembangannya di pasca Perang Dunia I dan Perang Dunia II tiap-tiap negara dan rakyatnya yang memegang peranan kekuasaan tertinggi, maka berkembang tahap berikutnya yang menjadi tahap diktatur di mana diperkenalkan oleh sarjana Jerman yang menekankan pada kekuasaan satu pemimpin atau satu penguasa. Contohnya ada di Jerman ada Hitler di Italia ada Mussolini kemudian di berbagai tempat kita melihat memang fenomena munculnya para diktator sebagai catatan sejarah dari ilmu negara yang memang harus kita catat bahwa ada siklus dari perkembangan negara itu yang tadinya bernegara secara demokrasi kemudian bisa mengarah kepada kediktatoran. Itulah teman-teman. Kemudian kita akan lihat terjadinya negara secara sekunder Secara sekunder ini maksudnya apa? Maksudnya membahas tentang terjadinya negara yang dihubungkan dengan negara-negara yang telah ada sebelumnya. Jadi yang dimaksud dengan secara sekunder adanya pengakuan atau erkening pengakuan atau erkening. Pengakuan itu teman-teman kita lihat di sini merupakan salah satu unsur dari negara tapi dia unsur yang dapat dikatakan unsur yang sekunder unsur sekunder karena tadi
unsur yang primernya tadi sudah kita bahas ya, adanya negara adanya rakyat atau bangsa ya, adanya wilayah dan adanya kesadaran bernegara ya atau kedaulatan. Nah, unsur yang sekunder ini ya atau pengakuan ya. Jadi dapat kita lihat di sini ya. Ada dua unsur, dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama secara de facto ya, dan yang kedua secara de jure. Secara de facto maksudnya itu adalah bersifat sementara ya, dan belum perlu mengadakan hubungan diplomatik ya. Jadi pengakuan de facto bersikap masih menunggu negara-negara yang bersangkutan ya. Dan juga belum berbentuk konsulat-konsulat di luar negara yang yang terbentuk ya. Jadi masih bersifat de facto. Nah, yang lebih maju lagi ya atau yang lebih berkembang lagi pengakuan secara de jure ya. Nah, pengakuan secara de jure ini ya setelah pengakuan secara de facto maka sifatnya lebih kuat dan lebih tetap ya. Sudah ada ya perwakilan diplomatik ya yang dijalin di berbagai macam bidang itu ya, teman-teman. Jadi kesimpulannya terbentuknya negara tadi ada 3 teori ya secara garis besar. Namun kalau kita ulas semua teori juga ada banyak sekali ya, baik teori yang bersifat spekulatif ya maupun teori yang bersifat historis atau kenyataan. Kemudian ya dari segi pengakuan juga kita mengenal ada yang pengakuan de facto yang bersifat sementara dan pengakuan de jure ya. Pengakuan atas pemerintahan de facto yakni pengakuan hanya terhadap pemerintahannya saja ya, bisa juga ya pengakuan yang diakui pemerintahannya saja ya. Jadi memang ada 3 jenis pengakuan ini ya, teman-teman bisa baca. Yang terakhir saya ingin sampaikan tentang teori pengakuan menurut Francois. Jadi kalau dikaitkan dengan teori pengakuan yang menurut Francois ya, di mana teori ini muncul ya sudah Perang Dunia Kedua untuk mengakui bekas negara jajahan ya. Jadi teori pengakuan ini ya pengakuan terhadap negara-negara bekas jajahan ya, misalnya di sini menggunakan ya konstruksi hukum ya perdata ya. Bagaimana konstruksi hukum perdatanya? Yaitu konstruksi antara penguasa ya yang menguasai benda atau bezitter dan ya pemilik atas benda ya eugenar ya. Dengan konstruksi demikian mengambil contoh ya Indonesia, maka pemerintah Indonesia sebagai penguasa atas benda ya untuk hubungan ke dalam ya, jadi berkuasa, sedangkan pemerintah Hindia Belanda sebagai pemilik atas benda untuk hubungan ke luar. Ini model teori pengakuan yang diperkenalkan oleh Francois yang muncul pada Perang Dunia Kedua. Silakan teman-teman dalami teori ini, nanti silakan teman-teman simpulkan. Kemudian ada juga yang namanya teori organis ya. Jadi teori organis ini ya tadi hampir sama dengan teori perjanjian ya, di mana memandang ya negara sebagai suatu organisme, artinya ya warga negaranya tadi ya sebagai sel-sel ya atau organ-organ yang menyusun ya suatu badan, suatu tubuh yang bernama negara, sehingga memang dikatakan sebagai teori organis. Dengan demikian tugas negara memberikan kebebasan bagi warga negaranya agar menjadi sehat ya, menjadi menyokong ya, menyangga organisme negara tersebut agar berdiri kokoh. Saya kira itu terakhir ya, terakhir sekali sebelum kita tutup, berakhirnya negara itu ada 3 ya, karena faktor alam dan faktor sosial. Faktori ada 2 ya, faktor alam dan faktor sosial. Faktor alam ini misalnya karena gunung meletus, bencana ya, pulau yang tertelan oleh air laut ya, hilangnya wilayah ya, ini pun banyak kita jumpai ya, misalnya di dalam sejarah-sejarah masa lalu ya, kisah-kisah di kitab suci ya, suatu kaum dihilangkan oleh bencana yang besar ya. Kemudian yang terakhir faktor sosial. Faktor sosial misalnya adanya penaklukan, revolusi, kudeta, dan karena penggabungan dengan negara lain. Baik, saya kira itu untuk pertemuan keempat tentang asal usul ya, asal mula ya terjadinya negara kita akhiri. Silakan nanti teman-teman simpulkan ya, ada banyak teori ya, intinya yang menjadi pertanyaan saya adalah ya, yang silakan teman-teman nanti buat resumenya ya, bagaimanakah terjadinya negara Indonesia, berdasarkan teori apa gitu ya, berdasarkan teori apa ya. Saya kira tidak hanya satu teori, ada beberapa teori yang bisa menjelaskan terjadinya ya negara Republik Indonesia. Baik, terima kasih, kita akhiri pada pertemuan ini, nanti kita akan sambung lagi di pertemuan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.